Hai minasan, konnichiwa. Hai. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah kesusastraan Jepang untuk blok terakhir, yaitu blok 7, terkait dengan materi antropologi sastra dan resepsi dan pragmatik dan resepsi sastra. Ya, untuk pertemuan ke-13 dan pertemuan ke-14. Nah, minasan pada pertemuan sebelumnya, minasan sudah belajar ya mengenai dua teori sastra, yaitu tentang psikologi sastra dan sosiologi sastra. Nah, pada kesempatan hari ini, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai antropologi sastra. Nah, antropologi sastra itu membahas mengenai apa sih? Nah, konsep dasar antropologi sastra adalah sama seperti dua teori terdahulunya, yaitu cabang ilmu sastra ya yang mendekati karya sastra dalam sudut pandang antropologi. Baik, jadi konsep dasar antropologi sastra itu adalah bagaimana cara kita melihat fenomena fenomena yang terjadi ya di dalam sastra mengenai apa? Mengenai kebudayaan ya dalam masyarakat. Itu adalah konsep dasar dari antropologi sastra. Nah, antropologi itu sebenarnya apa? Antropologi merupakan di sini yang saya tulis adalah ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat dan kepercayaannya. Nah, apa yang membedakan antropologi sastra dengan dua teori sebelumnya, dengan psikologi dan sosiologi? Nah, kalau psikologi sastra itu kita melihat cara pandang sastra berdasarkan ilmu psikologi atau ilmu mengenai mental ya, dimensi mental. Sedangkan dalam sosiologi kita melihat sastra itu dalam tahapan mengenai lapisan masyarakat ya. Nah, kalau antropologi yang kita lihat bukan mental atau lapisan masyarakat atau ideologi, tetapi dalam antropologi kita akan melihat bagaimana ya budaya masyarakat itu dikonstruksi dalam sebuah karya sastra. Nah, budaya itu apa? Nah, budaya itu merupakan sebuah kebiasaan ya, kebiasaan yang terjadi di dalam sebuah masyarakat sehingga kebiasaan-kebiasaan tersebut melahirkan suatu produk tertentu. Nah, nanti pada materi hari ini, materi antropologi sastra ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur dari kebudayaan itu apa sehingga saat kita saat kita nanti mau meneliti sebuah karya sastra menggunakan kajian antropologi sastra, kita dapat tahu apa yang bisa kita ambil dalam kajian antropologi sastra. Nah, sama seperti dua teori sebelumnya, dalam antropologi sastra juga kita bisa melihat tiga dimensi ya, ada antropologi karya sastra, antropologi pengarang, dan antropologi pembaca. Ya, antropologi pengarang berarti berkaitan dengan apa? Budaya ya, sosio budaya dari pengarangnya. Sedangkan antropologi pembaca yaitu sosio budaya dari pembacanya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai 7 unsur kebudayaan menurut Kuchor-Konningrat. Ya, ini sebenarnya teori yang sudah cukup lama, tetapi memang menjadi basic ya, menjadi dasar bagi peneliti antropologi sastra. Ya, Kuchor-Konningrat membagi kebudayaan menjadi 7 unsur ya, ada bahasa, ilmu pengetahuan, religi, sistem organisasi masyarakat, sistem mata pencaharian, teknologi dan peralatan, dan kesenian. Nah, pada materi tadi ya sebelumnya saya sudah menyebutkan bahwa saat kita membuat atau saat kita membaca sebuah kajian atau penelitian antropologi sastra, kita uh, akan ditemani atau akan ditunjukkan mengenai fenomena-fenomena budaya yang ada di dalam sebuah karya sastra. Nah, fenomena-fenomena budaya tersebut pasti tidak lepas dari yang namanya 7 unsur ini, ya. Oke, unsur yang pertama adalah unsur bahasa. Nah, bahasa itu merupakan unsur
unsur budaya yang paling kental karena berkaitan dengan sistem komunikasi. Nah, menurut Pencalonan Ringrat, bahasa itu adalah unsur yang paling penting ya dalam kebudayaan karena dalam bahasa kita akan melihat mengenai lapisan masyarakat. Dalam bahasa kita akan bisa melihat bagaimana karakter masyarakat ya karena bahasa tidak hanya bersifat secara verbal saja tetapi juga secara nonverbal ya. Jadi di sini dalam bahasa kita tidak hanya melihat mengenai bahasa saja tetapi juga ada yang namanya ekspresi wajah ya, gerak tangan, gerak tubuh, cara berbicara maupun ataupun nada suara. Nah, bahasa ini yang akhirnya nanti akan membuat kita melihat mengenai perbedaan-perbedaan dalam tiap-tiap budaya. Misalkan yang gampang ya seperti bahasa Jepang dan bahasa Indonesia sendiri. Ya, bahasa Jepang dan bahasa Indonesia mempunyai tata bahasa yang berbeda, mempunyai sistem bahasa yang berbeda. Oleh karena hal tersebut, maka dari bahasa akan melahirkan budaya dari sebuah masyarakat Indonesia yang berbeda dengan masyarakat Jepang. Nah, di sini ada contoh ya, ada contoh beberapa bahasa yang bisa saya ambil. Misalkan di sini ada di gambar yang paling pojok ya, ada kakek ya, ada mbah ya, sama anak muda. Nah, di sana memperlihatkan bahasa ini menurut budayanya juga berbeda karena kebiasaan di Jawa itu ada yang namanya sistem unggah-ungguh misalkan. Atau misalkan di Jepang ada bahasa yang berkaitan dengan Joseigo dan Danseigo, bahasa laki-laki dan bahasa perempuan misalkan seperti itu. Atau mungkin di sini ada bahasa Perancis ya, bahasa Perancis atau bahasa Eropa lainnya yang bahasanya memiliki gender ya, ada maskulin dan ada feminin. Terus di sini kita juga belajar dalam bahasa ya, kita juga belajar tentang aksara ya, bahwa setiap budaya, setiap masyarakat, lapisan budayanya itu punya sistem tata aksara yang berbeda-beda dan hal itu juga akan melahirkan atau akan memengaruhi bagaimana unsur-unsur yang lain itu bisa terwujud. Oke, berikutnya adalah ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini tercipta karena manusia dalam dalam sebuah kebudayaan itu memiliki yang namanya akal dan pikiran ya. Manusia itu pasti bisa berpikir gitu kan ya. Nah, berpikirnya untuk apa? Ya untuk apa saja ya. Maka dari itu, perkembangan ilmu pengetahuan sangat berpengaruh terhadap pola perilaku masyarakat setempat. Jadi setiap budaya ya, setiap etnis itu pasti punya ilmu pengetahuannya yang berbeda-beda atau punya prinsip hidup yang berbeda-beda. Jadi ilmu pengetahuan di sini itu menyangkut apa saja ya tadi ya, ada prinsip hidup, ada local wisdom, kearifan lokal ya. Di setiap etnis itu punya punya pegangan atau prinsip hidup yang berbeda-beda. Nah, ilmu pengetahuan contohnya seperti apa ya? Ilmu pengetahuan contohnya di sini mungkin Minasang tahu ya, yang gambar rumah ada uchi soto. Nah, uchi soto itu juga sebagai sebuah konsep ya, konsep ilmu pengetahuan bagi orang Jepang yang nanti bisa digunakan, bisa diaplikasikan untuk berbagai macam solusi untuk solusi hidup ya. Nah, jadi ilmu pengetahuan ini merupakan apa? Ideologi-ideologi atau konsep-konsep masyarakat yang dipegang oleh budaya tersebut. Ya, jadi misalkan ada uji soto di Jepang masih banyak ya. Ada bushido, misalkan amai. Nah, itu merupakan sistem pengetahuan bagi masyarakat Jepang. Terus di sini juga ada uh, sistem penanggalan misalkan ya. Terus ada primbon ya, kita primbon Jawa. Ini juga sebagai sistem pengetahuan bagi orang-orang Jawa. Nah, unsur yang ketiga adalah religi. Nah, unsur religi ini adalah kepercayaan dan perilaku. Jadi
religi di sini sangat luas ya. Religi di sini tidak hanya menyoal soal agama saja, tetapi religi di sini adalah bagaimana kita dapat mempercayai suatu ajaran dan bagaimana cara kita melakukan atau mengaplikasikan ajaran itu dalam bentuk tindakan sehingga pola perilaku kita dalam memenuhi ajaran yang kita patuhi tersebut membentuk suatu tradisi ya, kita membentuk suatu tradisi seperti itu. Nah, dalam unsur religi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah emosi keagamaan atau religious emotion. Nah, emosi keagamaan itu memperlihatkan bagaimana getaran jiwa ya. Jadi misalkan getaran jiwa itu ya saat kita misalkan beribadah, jangan tidak di luar ibadah ya. Di luar ibadah misalkan kita sedang duduk-duduk atau sedang tiduran atau sedang pikiran kita sedang kosong ya, seakan-akan kita ada yang memanggil atau ada sebuah getaran yang menghinggapi kita atau ada perasaan kita harus kita mengingatkan ada suatu panggilan ya, ada suatu panggilan yang memaksa kita untuk melakukan suatu hal yang berkaitan dengan ajaran dari kepercayaan kita, itu disebut dengan emosi keagamaan. Nah, yang kedua adalah sistem keyakinan dalam keagamaan. Nah, yang kedua ini bagaimana ajaran tersebut ya. Jadi ajaran-ajaran tersebut itu punya kepercayaan tersebut mempunyai ajaran apa ya, baik buruknya suatu perilaku manusia, konsep tentang ketuhanan, konsep tentang hidup dan mati misalkan, konsep setelah manusia misalkan membuat dosa, konsekuensinya itu seperti apa. Nah, itu merupakan pada bagian yang ini, yaitu sistem nilai dan sistem norma keagamaan. Nah, yang ketiga adalah upacara, ya, upacara keagamaan atau ritus, ya. Jadi tindakannya kita seperti apa. Misalkan contohnya kalau di agama Muslim berarti unsur yang ketiga ini adalah kita melakukan misalkan sholat 5 waktu, atau mungkin bagi yang beragama Nasrani ya kegiatan ini misalkan ibadah ya hari Minggu misalkan. Tapi di luar itu ternyata religi itu juga memproduksi suatu tradisi ya. Misalkan nanti kita lihat ya, misalkan ada tradisi-tradisi khusus yang memang dilaksanakan sesuai dengan etnis ya, budaya setempat. Nah, berkaitan dengan ajaran ya, dengan religi, di sini ada beberapa ya foto gambar ya yang berkaitan dengan religi. Yang pertama ada ya, misalkan di sini ada Shinto ya, terus ada agama-agama Abrahamik ya. Di sini ada Yahudi, ada Islam dan ada Nasrani, Kristen, terus ada Sikh ya, agama India, ada Hindu, terus ada ajaran Konfusianisme juga. Nah, kalau ini juga merupakan bagian dari religi, yaitu misalkan tindakan kita ya, atau ritusnya seperti apa. Ya, misalkan di sini contohnya ada agama Kaharingan ya, Hindu Kaharingan dari Kalimantan, terus ada Kejawen juga, ya, terus ada Pahmalim ya dari suku Batak, terus ada di sini ada Semana Santa juga di upacara untuk tradisi Katolik di daerah Flores. Nah, unsur yang selanjutnya adalah sistem organisasi masyarakat. Nah, sistem organisasi masyarakat ini adalah unsur yang paling penting, unsur inti, karena dengan adanya organisasi masyarakat ini, maka individu-individu yang memiliki kesamaan visi misi, kesamaan kebutuhan, mereka akan jadi satu ya, akan mengelompok, akan hidup secara komunal. Nah, dalam hal ini apa yang dapat antropologi sastra lakukan ya, misalkan di sini mengenai pernikahan ya, misalkan kita bisa uh, memperlihatkan atau membandingkan misalkan pernikahan Sunda dengan pernikahan Jawa ya, filosofi dalam upacara pernikahan
di Jawa dengan di Sunda. Atau misalkan di sini juga saya ambilkan tentang descent, ya, tentang patrilineal dan matrilineal, tentang garis keturunan, ya, garis keturunan ayah dan ibu atau laki-laki dan perempuan. Ya, di sini misalkan patrilineal descent is a descent system that involves the tracing of kinship through the male line. Jadi ini yang mungkin dianut oleh beberapa kebudayaan, ya, misalkan Jawa, Batak, ya, itu patrilineal, jadi ikut garis laki-laki seperti itu, ya. Di sini ada keterangannya juga, mainly used in society for the inheritance of property, family name, and titles. Ya, jadi misalkan bentuknya dari marga seperti itu, marga ayah yang diadopsi oleh anaknya. Nah, dari selain patrilineal ada juga matrilineal. Matrilineal ini kalau tadi adalah garis laki-laki, garis keturunan laki-laki, kalau matrilineal ini adalah garis keturunan perempuan, ya. Jadi misalkan contohnya di Minang. Jadi ibunya, ya, jadi ibu itu yang mempunyai mempunyai tahta, yang mewarisi, intinya seperti itu. Nah, setelah sistem organisasi masyarakat, kita juga punya yang namanya sistem mata pencaharian. Nah, sistem mata pencaharian ini yang ada dua hal yang paling penting adalah bagaimana masyarakat atau individu dalam masyarakat dalam memperoleh makanan dan menghasilkan ekonomi. Jadi, sistem mata pencaharian ini bisa kita lihat bagaimana cara suatu etnis itu dapat bekerja dan budaya-budaya apa yang mempengaruhi mereka dalam bekerja. Nah, contohnya ini, ya, seperti ada bekerja mungkin nelayan, ya, ada misalkan petani, ya. Cara hidup nelayan dan petani itu akan mempunyai ciri khas budaya yang berbeda, ya. Terus apalagi di sini ada yang modern juga, misalkan di sini generasi milenial, ya, yang bekerjanya mungkin di startup atau di perusahaan-perusahaan asing, ya, itu akan membentuk budaya-budaya yang berbeda dengan ya tadi, ya, bagaimana sistem kerjanya, misalkan kalau masih tradisional, ya, misalkan sebagai petani, pemburu, atau sebagai nelayan. Nah, sistem mata pencaharian ini yang nantinya bisa kita ambil, ya, misalkan dalam kajian antropologi itu, ya, tadi mengenai bagaimana, ya, masyarakat misalkan petani, ya, petani dan nelayan itu mempunyai cara berpikir yang berbeda atau mempunyai prinsip hidup yang berbeda, misalkan seperti itu. Nah, itu yang bisa kita gunakan dalam kajian antropologi. Nah, nanti kaitannya dengan antropologi sastra bagaimana? Nah, dalam kajian antropologi sastra berarti kita melihat bagaimana dalam sebuah karya sastra itu menggambarkan atau merepresentasikan sebuah unsur-unsur budaya, ya, misalkan contohnya tentang kelompok tani di sebuah wilayah dalam cerita rakyat Jepang, atau misalkan mengenai prinsip hidup, misalkan kalau minasang main ke Sulawesi, ya, atau mungkin di daerah timur Indonesia, minasang pasti, atau kalau minasang ke Karimun Jawa deh, ya, kalau minasang main ke daerah-daerah kepulauan, minasang pasti mengenal yang namanya masyarakat suku Bajo. Nah, masyarakat suku Bajo itu adalah masyarakat yang tinggal di permukaan air, ya. Jadi mereka itu memang mata pencahariannya adalah petani. Nah, banyak film-film, ya, film-film di Indonesia itu banyak yang mengungkapkan tentang bukan mengungkapkan, ya, merepresentasikan mengenai suku Bajo tersebut. Nah, mungkin, ya, ini mungkin dalam film, ya, contohnya misalkan eh, saya membuat film tentang suku Bajo itu tadi. Tetapi mungkin dalam film tersebut anak dari salah satu anak dari
keluarga Bajo itu melakukan yang namanya modernisasi, misalkan dengan melakukan yang namanya merantau ya. Dia tidak ingin menjadi seorang nelayan misalkan, dia ingin menjadi seorang pengusaha atau ingin menjadi seorang eh, seseorang yang memiliki profesi di luar dari yang kaitannya dengan kelautan atau perikanan. Nah, itu nanti kita bisa teliti menggunakan antropologi sastra. Berikutnya, unsur yang selanjutnya adalah teknologi dan peralatan. Ya, teknologi dan peralatan ini cukup banyak ya contoh-contohnya. Jadi nanti kita akan bisa lihat satu demi satu ya. Nah, dengan teknologi dan peralatan ini kita akan bisa melihat bagaimana identitas budaya yang terekam di dalam sebuah karya sastra. Misalnya yang saya juga pernah lakukan yaitu penelitian tentang cerita rakyat Jepang. Nah, ternyata di sana di dalam cerita rakyat itu ada sebuah bangunan, misalkan contohnya ya, bangunan yang disebut itu Takakura. Nah, setelah saya lihat di kamus biasa ya, kamus biasa Indonesia Jepang, tidak ketemu Takakura itu apa. Maka saya melakukan riset dengan mencari padanan kata atau mencari ke kamus yang lebih proper lah intinya seperti itu. Dan tidak ketemu juga. Akhirnya saya tanya ke Nihonjin ya, tanya ke orang Jepang. Beliau juga punya punya hipotesis ya, tetapi beliau juga ragu, tidak yakin dengan pendapatnya, dengan yang pemahamannya. Akhirnya setelah saya cek lagi, saya googling, ternyata Takakura itu merupakan bangunan tua, ya bangunan tua yang ada di daerah Amami, ya daerah Amami, jadi di sekitar Kagoshima dan Okinawa itu ada namanya bangunan Takakura, yang mana bangunan Takakura itu hampir seperti bangunan yang ada di daerah NTB, di daerah Sasak ya, tentang seperti gubuk. Dan nanti mungkin minasang kalau ada kesempatan ya kita dalam materi cerita rakyat nanti akan saya tunjukkan. Nah, tadi ya itu contoh. Nah, teknologi dan peralatan itu kita bisa menganalisis apa atau kita bisa mengklasifikasi akan apa. Yang pertama adalah alat-alat produktif ya. Jadi misalkan alat mesin ya, alat makan seperti itu. Terus wadah ya, bagaimana cara kita menimbun ya, menyimpan barang, terus misalkan makanan dan obat-obatan ya, itu juga diteliti ya di dalam antropologi. Nah, selain itu juga tadi yang saya sebutkan ya, seperti Takakura tadi, yaitu tempat tinggal, ada pakaian, ya, pakaian juga merupakan teknologi dan peralatan ya, misalkan pakaian adat ya dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur aja berbeda. Nah itu juga berarti teknologi dan peralatan itu memperlihatkan identitas ya, identitas mengenai suatu budaya masyarakat tertentu ya. Terus yang kedua juga alat-alat transportasi. Nah ini ya contoh di sini ada rumah adat Toraja yaitu Tongkonan, mungkin Minasang sempat tahu ya. Terus di sini ada delman ya, alat transportasi delman. Terus di sini juga saya ada alat ya, alat atau senjata mandau ya. Terus di sini juga ada wadah untuk masyarakat di desa biasanya ya. Nah, ini merupakan teknologi dan peralatan. Jadi sebenarnya kalau ini kan kesannya tradisional. Nah, kalau dalam bentuk yang modern, apakah itu juga bisa diteliti sensei misalkan? Nah, itu juga bisa. Jadi, sebenarnya alat komunikasi itu juga merupakan bagian dari teknologi dan peralatan. Ya, alat telekomunikasi dari yang dulu kita mengenal cuman adanya telepon, sampai kita sekarang mengenal ada yang namanya Android, ya, smartphone atau Apple, ya, itu juga sebenarnya kebutuhan kan ya. Jadi semua alat-alat ini ya, bangunan, rumah, kendaraan itu kan sebenarnya merupakan bentuk dari kebutuhan manusia ya. Manusia butuh makan ya, dia harus mencari makan, dia harus memerlukan wadah, dia harus memerlukan alat untuk makan ya.
Terus misalkan untuk tempat tinggal, manusia tidak mungkin bisa tinggal di gua terus ya pada zaman dulu. Maka muncullah namanya rumah. Nah, karena pada zaman dahulu tiap etnis itu punya ciri khasnya masing-masing, terus ditunjang juga dengan ilmu pengetahuan mereka yang prinsip hidup mereka yang berbeda-beda, terus berbeda juga tentang dari landscape tempat tinggal mereka, maka daerah bangunan tempat tinggalnya, rumah-rumahnya juga akan berbeda seperti itu. Kenapa kok orang Jepang punya rumah wasitsu misalkan, punya model yang wasitsu, pasti ada alasannya gitu loh. Kenapa kok orang Toraja bentuknya tongkonan misalkan, beda sama orang Minangkabau dengan rumah gadangnya, atau rumah panggungnya orang Dayak, atau joglonya orang Jawa. Nah, bangunan-bangunan tersebut tidak sono mama hadir ya, tetapi dalam setiap detailnya, dalam setiap eh, poinnya atau dalam setiap bentuknya itu pasti ada nilai-nilai filosofi dan fungsinya masing-masing. Dan fungsi-fungsi dan nilai-nilai tadi itu juga berdasarkan dari apa? Sistem pengetahuan atau prinsip hidup yang dibawa atau dipegang teguh oleh setiap masyarakat pada budaya tersebut. Nah, yang terakhir unsur kebudayaan adalah kesenian. Nah, kesenian ini juga banyak ya. Nah, kesenian ini apa? Yaitu merupakan hasil karya manusia yang di dalamnya memuat nilai-nilai ya, yang diutarakan dalam bentuk pertunjukan. Maka dari itu sebenarnya sastra ya, bentuk produk-produk sastra itu masuk ke dalam bentuk kesenian ya, mau itu cerita rakyat, mau itu tradisi lisan, mau itu puisi, mau itu nyanyian rakyat, mau itu drama, semuanya itu masuk ke dalam bentuk kesenian. Tarian sama juga ya. Nah, di sini ya ada tari kecak ya, terus ada Gurindam 12 ya. Gurindam 12 itu adalah puisi lama yang ditemukan di daerah Kepulauan Riau ya, yang berlafazkan nilai-nilai Melayu. Terus Minasang pasti mengenal teater ya. Di sini saya ambil ludruk ya dari Jawa Timur. Terus ada kesenian alat musik sasando ya. Nah, musik, teater, tari, sastra itu semuanya masuk di dalam unsur kesenian dalam kebudayaan. Maka dari itu uh, setiap kesenian itu pasti punya yang namanya nilai ya. Nggak mungkin kecak kenapa gerakannya seperti itu bukan karena ya pengen aja pengen seperti itu gitu. Kenapa sasando bentuknya mungkin seperti kelapa ya, itu juga tanpa alasan. Mungkin karena di timur kelapa itu menjadi buah yang banyak fungsinya sehingga orang-orang bisa memanfaatkan misalkan, atau misalkan eh, kita membandingkan antara ludruk dengan kabuki misalkan. Nah, itu juga bisa. Apa yang menjadi perbedaan dan persamaan itu yaitu tadi dikaitkan dengan tadi ya, prinsip hidup eh, masyarakat dalam suatu kebudayaan tertentu. Nah, berikutnya ini adalah contoh penelitian antropologi sastra. Ya, jadi kalau saya mau meneliti menggunakan antropologi sastra, kira-kira judul atau topik saya nanti apa? Nah, di sini saya ada 3 judul ya yang saya ambil dari skripsi mahasiswa. Yang pertama ada ini kebetulan tiga-tiganya dari Jepang semua ya. Yang pertama ada budaya malu atau Hajino Bunka dalam film Eing no Zero karya Takashi Yamazaki, ya kajian antropologi sastra. Ya jelas di sini yang dikaji adalah mengenai budaya malu atau Hajino Bunka. Yang kedua misalkan di sini ada pertentangan Giri dan Ninjo, tokoh Okasang dalam film Okasang no Ki atau Mother Street karya sutradara Itsumiki Isomura. Nah, Giri dan Ninjo itu kan merupakan sebuah bagian dalam Bushido ya, dalam sistem pengetahuan Bushido ya. Makanya kenapa yang nomor 2 ini juga masuk ke dalam antropologi sastra.
Dan yang ketiga ada nilai budaya dalam novel Taira no Masakado karya Eiji Yoshikawa. Nah, dari sini Minasang seharusnya sudah bisa membandingkan atau bukan membandingkan atau melihat ciri khas dari tiga teori yang sudah Minasang pelajari, yaitu psikologi sastra, sosiologi sastra, dan antropologi sastra. Ketiganya mempunyai fokus dan lokus yang berbeda, ya. Kalau psikologi sastra itu mengenai dimensi kepribadian, ya. Sosiologi sastra itu mengenai masyarakat, lapisan kelas sosial, stratifikasi sosial, tentang ideologi, sedangkan untuk antropologi sastra itu berkaitan dengan budaya, ya, kebudayaan masyarakat seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai pragmatik dan resepsi sastra. Nah, kalau pragmatik dan resepsi sastra ini memang agak berbeda ya, Minasang, dengan tiga teori sebelumnya ya. Nah, kalau pragmatik dan resepsi sastra itu Minasang bisa melihat ke diagram Abrams, ya, skema Abrams tentang sastra. Ya, di sana sastra itu digajikan menurut beberapa pendekatan. Nah, pendekatan yang dipakai untuk teori ini adalah pendekatan pragmatis, ya, tentu saja, yaitu pendekatan mengenai pembaca. Jadi, materi terakhir kita dalam kesusastraan umum ini adalah bagaimana cara kita melihat sastra dari sudut pandang pembaca, ya, reader, atau dari sudut pandang kalau sastra digital ya berarti penonton seperti itu. Nah, ini ya. Jadi pragmatik dan resepsi sastra itu adalah studi pembaca atau reader. Jadi di sini ada contohnya, misalkan Laskar Pelangi ya, yang Minasang kemarin sempat dijadikan tugas. Nah, Laskar Pelangi ini bagi pembaca itu mempunyai manfaat apa sih, ya? Apa yang dirasakan atau apa yang bisa didapatkan oleh pembaca saat dia membaca Laskar Pelangi? Bagaimana persepsi, bagaimana tanggapan pembaca terhadap novel Laskar Pelangi? Ini merupakan salah satu ya tujuan dari teori pragmatik dan resepsi sastra. Nah, pragmatik itu apa? Pragmatik sendiri sebenarnya adalah ilmu linguistik, ya. Cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan melalui penafsiran terhadap situasi penuturannya. Nah, ini kalau pragmatik dalam kajian linguistik. Nah, pragmatik sastra itu sedikit berbeda, ya. Pragmatik sastra adalah studi tentang tindakan apa yang sesungguhnya dilakukan dalam kaitannya dengan karya sastra atau menekankan pada tanggapan atau penilaian kritis pembaca. Jadi, pragmatik sastra itu ya tadi yang saya sudah sebutkan, bagaimana cara kita melihat sebuah karya sastra ini dalam sudut pandang pembaca, reader. Ya, sepenting apa karya sastra ini, sebagus apa karya sastra ini, semenarik apa karya sastra ini bagi pembaca. Nah, sedangkan resepsi sastra adalah pemaknaan oleh pembaca terhadap karya sastra sehingga dapat memberikan reaksi atau tanggapan. Nah, yang membedakan antara pragmatik dengan resepsi ini, kedua-duanya sama, yaitu menekankan kepada reader atau pembaca. Tetapi yang membedakan di sini adalah kalau pragmatik itu adalah manfaat, ya, manfaat sastra itu apa bagi pembaca. Sedangkan resepsi itu adalah lebih mengarah kepada tanggapan atau respon, ya, respon sastra bagi pembaca itu seperti apa. Nah, maksudnya seperti ini. Misalkan novel Laskar Pelangi, ya, dalam segi pragmatik, ternyata novel Laskar Pelangi itu bisa melihat manfaatnya sebagai misalkan alat ajar, ya, bahan ajar atau pendidikan, ya, untuk sebagai apa namanya bahan ajar untuk pendidikan misalkan seperti itu, atau mungkin Laskar Pelangi itu untuk hiburan, ya, bagi orang-orang atau bagi anak muda. Tetapi kalau resepsi sastra itu lebih mendalam lagi, yaitu bagaimana
pandangan atau bagaimana tanggapan pembaca terhadap novel Laskar Pelangi. Bagaimana pembaca mengklasifikasikan tokohnya, bagaimana pembaca bisa memberikan pesan terhadap novelnya, bagaimana pembaca bisa mengomentari novelnya. Itu yang ditekankan dalam resepsi sastra. Nah, resepsi sastra sendiri itu di sini ada dua ya. Yang pertama adalah kajian yang mempelajari tentang bagaimana pembaca memberikan makna terhadap karya sastra yang dibacanya. Nah, makna biasanya memang resepsi sastra ini banyak dipakai di puisi ya, karena puisi itu kan banyak makna-makna yang konotatif ya, sehingga pembacaan puisi setiap individu itu berbeda-beda. Nah, tetapi tidak hanya puisi, sebenarnya sekarang itu untuk resepsi sastra bisa bermacam-macam, ya. Terus yang kedua ini tentang resepsi ya secara etimologis ya. Jadi definisi itu adalah bagaimana teks ya dalam sebuah karya sastra itu diolah dan setelah diolah itu diberikan makna terhadap sebuah karya. Maka dari itu, kajian resepsi sastra ini paling cocok digunakan dengan sastra-sastra yang memang mempunyai kaitannya dengan masyarakat atau sastra yang bisa dianggap populer untuk masyarakat dan memberi eh, apa ya memberi dampak memberi dampak bagi pembaca misalkan seperti itu ya, misalkan yang lagi ngetren ya, contohnya misalkan KKN ya, KKN di Desa Penari. Nah, itu kan beda-beda. Ya, setiap pembaca kan punya punya cara pandang yang berbeda-beda. Misalkan kalau pembacanya itu mahasiswa, mereka pasti punya relate karena oh iya, saya pernah melakukan yang namanya kegiatan KKN misalkan. Nah, berbeda lagi kalau misalkan KKN di Desa Penari ini untuk orang-orang yang tidak pernah melaksanakan kegiatan KKN misalkan. Nah, itu kan akan berbeda feel-nya dan pengolahan tentang eh, apa namanya tentang konflik yang ada di KKN Desa Penari ini juga akan berbeda. Nah, ini ya. Bagaimana kaitan pragmatik dan resepsi sastra? Nah, di sini ya, pragmatik itu menunjukkan kebermanfaatan, sedangkan resepsi menunjukkan tanggapan dan reaksi pembaca. Kedua-duanya sama-sama penting ya. Jadi kalau pragmatik itu kita langsung to the point. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pragmatik, biasanya kita melakukan yang namanya resepsi dulu, ya. Jadi bagaimana tanggapan dan reaksi pembaca. Setelah tanggapan dan reaksi pembaca itu dapat kita susun, dapat kita olah datanya, dapat kita klasifikasikan, dapat dianalisis, maka kita bisa menyimpulkan kira-kira apakah karya sastra ini bermanfaat atau tidak. Kalau bermanfaat dari sudut pandang mana? Kalau tidak, alasannya apa? Nah, untuk agar kita bisa mempelajari mengenai pragmatik dan resepsi sastra, kita butuh yang namanya ilmu ya, ilmu tambahan dalam dunia sastra yaitu ilmu tentang estetika. Nah, estetika itu apa? Oh, nanti kita akan jelaskan ya, ternyata masih ada jauh di sini ya. Nah, nanti estetika itu apa? Estetika itu merupakan turunan ilmu filsafat yang memandang tentang keindahan. Karena minasan jangan lupa bahwa sastra ya, jangan lupa tentang tiga ciri khas sastra. Yang pertama adalah bersifat fiktif imajinatif, yang kedua bersifat estetis, dan yang ketiga adalah bermediumkan bahasa. Nah, sifat estetis itu dari mana nanti dapatnya? Nah, hari ini kita akan pada kesempatan ini akan kita pelajari. Nah, sebelum kita melaju ke teori estetika, saya akan menjelaskan sedikit tentang teori resepsi sastranya Jaus. Ya, teori sastranya Jaus ini yang pertama adalah bahwa ya menjelaskan bahwa karya sastra bukanlah objek yang bisa berdiri sendiri. Jadi karya sastra itu butuh yang namanya pembacaan setiap waktu. Jadi sama ya barang itu kalau bermanfaat, barang dianggap bermanfaat itu kalau dia dipakai ya atau punya nilai kebermanfaatannya untuk masyarakat. Ya sastra sama menurut Jaus, kalau sastra itu nggak dibaca, sastra itu nggak dikomentarin, sastra itu nggak dikritik, berarti
sastra itu tidak ada manfaatnya. Nah, yang kedua, karya sastra muncul ya sebagai karya baru, tidaklah muncul sebagai sesuatu yang benar-benar baru, tetapi membawa sinyal yang jelas atau tersirat dan karakter-karakter yang akrab maupun kiasan kepada pembaca. Nah, karya sastra itu kan sistemnya kan dialektika ya. Jadi misalkan eh, cerita rakyat itu kan kadang-kadang kalau kita baca sejarah deh ya, sejarah kesusastraan, sastra itu kan berkembang, nggak mungkin sastra itu tiba-tiba muncul dalam bentuk yang baru, pasti ada yang namanya perkembangannya. Nah, sama, jadi nah perkembangan itu yang juga dikaitkan dengan pembaca, jadi pembaca juga berkembang, sastra pun juga berkembang. Jadi kalau kita punya uh, misalkan film ya, tadi ya KKN Desa Penari itu, kalau yang nonton anak-anak, yang nonton remaja, yang nonton orang dewasa, pasti keluarnya juga beda-beda. Hasil pembacaan mereka atau hasil menonton mereka, menyimak mereka pun juga akan berbeda-beda. Dan yang ketiga, nah tadi sama ya, ini dikaitkan dengan zaman. Ya, jadi zaman itu juga akan berbeda-beda ya. Saat novel Salah Asuhan ya, misalkan Salah Asuhan itu misalkan keluar, terus pembacanya adalah masyarakat pada zaman itu. Terus dibandingkan dengan masyarakat zaman sekarang. Mungkin untuk orang zaman sekarang nggak relate gitu ya tentang novel Salah Asuhan atau mungkin Siti Nurbaya misalkan. Nah, teorinya Jaus itu membahas mengenai pembaca dan horizon harapan. Jadi nama teorinya ini ya, horizon harapan. Nah, horizon harapan itu membedah ya pembaca menjadi tiga. Yang pertama adalah super reader, yang kedua ada informed reader, dan yang ketiga ada intended reader. Nah, super reader itu adalah pembaca yang berpengalaman, disebut pula sebagai pembaca akademik atau kritis. Yang kedua adalah pembaca yang tahu dan berkompeten, sedangkan yang terakhir adalah pembaca yang ada di benak penulis ketika merekonstruksikan idenya. Jadi intended reader itu adalah pembaca yang, jadi saat kita membaca sebuah novel, kita beras kita ber kita ber kita merasakan ya, kita merasakan hadir ya, hadir di dunia kepengarang. Jadi seolah-olah kita itu adalah pengarangnya gitu. Nah, pembaca dan horizon harapan ini ada tiga hal ya. Yang pertama, norma-norma yang terpancar dari teks-teks yang telah dibaca oleh pembaca. Jadi, yang kita lihat adalah apa sih ya nilai-nilai atau norma-norma apa sih yang ada di dalam sebuah karya sastra. Yang kedua, pengetahuan dan pengalaman. Jadi saat kita misalkan membaca Laskar Pelangi, kita akan tahu apa? Oh, kita akan tahu tentang masyarakat Belitung. Oh, kita akan tahu tentang sistem pendidikan yang ada di Belitung misalkan. Oh, kita akan tahu daerah-daerah wisata yang ada di Belitung, ya. Terus yang ketiga adalah pertentangan antara fiksi dan kenyataan, yaitu kemampuan pembaca untuk memahami. Nah, Minasa pasti sudah tidak lupa ya dengan rumusan X tambah Y sama dengan Z, ya. Bahwa sebuah karya sastra tercipta dari dua unsur, yaitu dari unsur realita dan imajinasi. Jadi saat kita nanti sebagai pembaca, kita bisa ya kita bisa kita bisa memisahkan ya, mengklasifikasi mana unsur X, mana realita dan mana unsur Y, yaitu imajinasi pengarang. Oke, nah selanjutnya adalah terkait dengan estetika sastra dan budaya. Nah, estetika sastra dan budaya ini mau ngomongin apa sih ya? Mau ngomongin tentang keindahan ya Minasang. Jadi sastra itu adalah dianggap sebagai barang yang indah, barang yang estetis. Tetapi keestetisan ya, keindahan suatu produk atau suatu barang atau suatu benda atau suatu produk sastra itu punya tingkatannya, punya levelnya ya. Terus kalau kita mau menyebutkan bahwa barang ini indah atau sebuah karya ini indah itu bagaimana atau atau kriterianya apa. Nah, kita baca ya, kita pahami sebentar gitu tentang estetika. Ya, estetika sastra itu adalah saling berkaitan ya. Jadi kita melihat
aspek keindahan dalam sastra itu dari mana? Yang pertama adalah dari bahasanya, ya, dari bahasanya. Nah, bahasa itu nanti juga bisa berhubungan dengan simbol-simbol, ya. Aspek keindahan itu juga, tapi yang paling penting adalah bahasa, ya. Estetika berfungsi sebagai tolak ukur dari keindahan atau mutu suatu karya sastra, ya. Estetika tidak hanya memikirkan mengenai keindahan dalam sebuah karya sastra, tetapi juga sebenarnya keindahan di sini tidak hanya indah, tetapi juga mempunyai kebermanfaatan, mempunyai tujuan, mempunyai manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, kaitannya karya sastra dengan estetika merupakan dua hal yang saling berkaitan. Jadi, tidak hanya sastra itu bersifat estetis, tetapi juga edukatif. Tidak hanya sastra bersifat edukatif dan informatif, tetapi sastra juga bersifat estetis. Nah, kaitannya dengan sastra, estetika, ini menurut Ratna ya, dibagi menjadi beberapa, yaitu ada estetika dan etis, estetika dan logika, estetika dan genre sastra, dan simbol, tanda, lambang, dan isyarat. Nah, ini merupakan aspek-aspek yang ada di sebuah karya sastra dalam kajian estetika. Jadi sebenarnya saat kita menonton atau kita membaca Laskar Pelangi, menurut kita Laskar Pelangi itu ceritanya itu estetis enggak sih, indah enggak sih? Nah, keindahan itu diambil dari mana? Nah, misalkan di sini dari gaya bahasanya. Terus misalkan keseimbangan susunan alinea dalam prosa, susunan bait dalam puisi, keseimbangan dialog dengan improvisasi dalam drama, keseimbangan antar unsur yang dinamis. Misalkan ternyata dalam Laskar Pelangi itu setelah kita lihat ternyata unsur-unsur intrinsiknya tidak seimbang, berarti Laskar Pelangi itu tidak dianggap estetis kayak gitu. Atau misalkan dalam puisi ternyata gaya bahasanya tidak sesuai, ya ini juga bisa disebut tidak estetis. Nah, estetika sastra ini yang akan juga dijadikan sebuah pertimbangan mengenai resepsi sastra. Jadi melalui estetika sastra ini dengan bantuan resepsi sastra, sumimasen, melalui resepsi sastra dengan bantuan estetika sastra ini kita akan bisa melihat menurut penonton atau menurut pembaca karya sastra yang mereka baca atau yang mereka tonton itu estetis enggak sih, indah atau tidak. Nah, selain kita mempelajari tentang estetika, maksudnya tentang keindahan, tadi ya ada etis juga, ya ada kaitannya dengan nilai moral. Jadi nilai moral dan nilai estetika itu harus seimbang, ya harus seimbang buat uh, buat sebuah karya sastra, ya kalau ada nilainya tidak seimbang, ya berarti bisa disebut bahwa estetika itu bahwa sebuah produk itu tidak estetis. Nah, sebenarnya kriteria estetis atau tidak itu sebenarnya tergantung dari uh, latar belakang ya, latar belakang penulis dan latar belakang pembaca. Karena keadaan penulis dan keadaan pembaca kadangkala juga tidak sama. Misalkan saya orang Jawa ya, misalkan saya orang Jawa, saya menyusun sebuah novel dan novel saya itu di sana banyak kaitannya dengan istilah-istilah Jawa ya, atau banyak menuliskan tentang bahasa-bahasa Jawa informal misalkan. Nah, saat novel saya itu oleh masyarakat Jawa digemari, oleh masyarakat Jawa itu disukai, kemudian saya bawa novel saya ini ke Jakarta dan di sana saya misalkan melakukan sebuah penelitian terhadap eh, anak-anak anak-anak remaja di Jakarta yang mana tidak semuanya paham mengenai bahasa Jawa dan istilah-istilah Jawa. Ternyata di sana yang awalnya novel saya ini disukai oleh masyarakat Jawa, ternyata setelah melakukan penelitian itu orang-orang di Jakarta atau eh, pembaca itu anak-anak remaja itu tidak menyukai atau dianggap tidak estetis novel saya ini karena tadi ada perbedaan antara perbedaan background antara saya dan membaca. Nah, yang di sini yang disalahkan siapa?
Apakah yang disalahkan novelnya, apakah yang disalahkan kita sebagai pengarang, apakah yang disalahkan itu pembacanya? Di sini tidak ada yang salah, ya, tidak ada yang salah. Ketidakestetisan karya sastra saya ini bukan dianggap tidak estetis. Maksud saya bukan dengan penelitian tersebut terus nilai estetis cerita saya ini turun, bukan seperti itu. Tetapi yang kita bisa lihat di sini adalah bagaimana nilai universal, ya, nilai novel saya ini bisa dilihat oleh banyak orang. Nilai-nilai universal apa yang bisa dilihat di situ? Ternyata karya sastra saya tidak universal karena hanya disukai oleh kelompok masyarakat tertentu saja. Saat misalkan kita pindah ya, saat lagu-lagu Jawa, ya, lagu-lagu Jawa itu uh, awalnya dianggap kampungan, ya, dianggap tidak merepresentasikan anak muda. Tetapi saat lagu-lagu Jawa ternyata malah digemari, ya, oleh orang-orang anak-anak muda, orang-orang milenial, itu menjadi sebuah apa ya? Menjadi sebuah tanda atau itu menjadi sebuah indikator apa yang membuat itu bisa menjadi kok digemari. Berarti kan bukan salah yang bikin lagu, bukan salah yang uh, bukan salah apa namanya lagunya, tetapi bagaimana cara kita, ya, bagaimana cara kita untuk bisa membuat lagu-lagu Jawa ini bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Oh, mungkin idenya atau mungkin musiknya atau mungkin penyampaiannya harus lebih relate dengan anak muda misalkan. Dan itu menjadi PR besar buat kita bahwa sebenarnya sastra itu sekarang sudah tidak lagi ke arah tadi, ya, kalau kita ngomongin tiga teori yang di depan tadi, itu sebenarnya teori-teori yang saya anggap bukan kuno, ya, bukan jadul juga, tetapi mungkin sudah kurang begitu relevan dengan penelitian sastra masa kini, ya. Sastra sekarang itu adalah kebermanfaatannya, ya. Jadi kaitannya apa? Sastra ini bagaimana cara kita bisa membuat orang itu baca sastra. Nah, itu yang jadi problemnya di situ. Jadi estetika ini juga apa ya? Suatu materi atau suatu tema yang Minasang juga bisa pelajari lebih mendalam lagi. Nah, kita di ujung, ya, di ujung materi. Di sini ada pengaruh karya sastra bagi pembaca, ya, ada hiburan, pengetahuan dan wawasan, mental dan psikologi, berkembangnya ideologi. Jadi gini, saat kita membaca sebuah karya sastra atau pembaca membaca sebuah produk sastra, sebenarnya yang bisa mempengaruhi mereka itu apa sih? Yang pertama adalah unsur hiburan. Ya, saat kita membaca sebuah novel, kita terhibur atau tidak? Menangis itu termasuk hiburan? Enggak, ya. Mungkin termasuk hiburan karena dengan kita menangis itu ada perasaan kita lega, ya, ada pencucian emosi di sana. Terus yang kedua mengenai tentang pengetahuan dan wawasan. Saat kita membaca sebuah cerita, kita menjadi bertambah nggak pengetahuan dan wawasannya. Terus yang ketiga adalah mental dan psikologi, dan yang terakhir adalah berkembangnya ideologi. Saat kita membaca tentang cerita atau novel feminis, kita berkembang nggak ideologi kita? Atau jangan-jangan ternyata ideologi kita dengan novel feminis ini bertentangan, ya? Itu yang menjadi kaitannya dengan pragmatik dan resepsi sastra. Nah, di slide terakhir, ya ini ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang resepsi sastra, maka ciri khasnya yaitu penelitiannya ada 3. Yang pertama harus di lapangan, karena kita kan menggunakan orang, ya, kita menggunakan reader response, ya, sebagai data. Terus yang kedua bisa berkaitan dengan pendidikan, misalkan tadi, ya, bagaimana novel Laskar Pelangi itu dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Terus yang terakhir, kalau untuk antropologi, sosiologi dan psikologi itu biasanya rata-rata mereka itu adalah studi kualitatif. Kalau resepsi sastra karena ini ada hitungannya, ya, karena menggunakan apa namanya data yang
berwujud hitungan angka ya, berarti bisa juga menggunakan metode kuantitatif. Nah, itu minasang. Jadi minasang sudah belajar 4 teori ya dalam materi kesusastraan umum ini sebagai dasar minasang untuk belajar sastra. Jadi kedepannya saya berharap bahwa minasang bisa lebih wise, lebih bijaksana lagi dalam mendefinisikan sastra. Minasang sekarang sudah belajar sastra selama 1 semester atau dalam 2 SKS. Setidaknya saat nanti kita bertemu lagi di mata kuliah kesusastraan semester selanjutnya, minasang sudah mulai lebih apa ya, peka terhadap sastra. Jadi tidak hanya sastra itu ya sudah semua bacaan dianggap sastra ya, atau sastra itu hanya tulisan indah saja, atau sastra itu hanya eh, buku-buku saja. Tetapi ternyata sastra itu ya bermacam-macam ya, meskipun minasang harus ya ada dua hal yang perlu saya benar-benar sampaikan dan saya benar-benar ingin pastikan dan benar-benar tekankan. Yang pertama adalah mengenai ciri khas sastra, bahwa sastra itu adalah satu, bersifat fiktif imajinatif, kedua, bersifat estetis, dan yang ketiga, bermedium bahasa. Dan yang kedua, berkaitan dengan pendekatan Abrams. Karena dua pokok itu ya, dua pokok materi itu yang akan kita bawa kemana-mana. Kalau minasang tidak kuat, tidak hafal ya, dengan dua apa ya prinsip itu susah kalau minasang nanti belajar sampai benar-benar kita ke kajian ya, bagaimana kita mengkaji atau menganalisis karya sastra, itu akan susah. Baik minasang, eh, kalau begitu ya minasang silahkan pelajari ya, semangat untuk belajar sastra. Mungkin memang ini kali pertama dan mungkin ini membuka atau jangan-jangan malah menutup ya, menutup minat minasang terhadap sastra. Tapi saya harap dengan minasang belajar kesusastraan umum, minasang dapat lebih ya tadi ya, lebih mengenali, lebih peka dan lebih apa ya, lebih ada pengalaman di bidang sastra. Jadi setelah ini saat kita membaca sebuah karya sastra, kita sudah bisa memainkan teori-teori yang kita pelajari selama 2 SKS ya, ciri-ciri prosa, puisi, apa itu kritik sastra, bagaimana teori sastra, bagaimana pandangan pembaca, bagaimana pandangan pengarang terhadap karya sastra. Nah, itu yang penting untuk minasang. Ya, minasang, kita sampai ketemu lagi di mata kuliah selanjutnya. Saya harap mata kuliah ini dapat memberikan manfaat yang besar untuk minasang yang dapat digunakan sebagai dasar materi-materi mata kuliah kesusastraan selanjutnya. Oke, terima kasih minasang.